warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Harisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tentu produktif ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan juga hari ini kami akan membahas sebuah tema yang tentunya sangat menarik. Dan tentu kita sebagai manusia pun juga harus memahami dan juga bagaimana untuk bisa melestarikan pohon. Wah, luar biasa kalau kita berbicara mengenai pohon itu tentu masyarakat di lingkungan juga tentu sudah melihat gitu ya kondisi lingkungan kita, penghijauan di lingkungan kita kondisinya saat ini seperti apa. Apakah di rumah pemirsa saat ini masih banyak pepohonan atau di lingkungan rumahnya itu masih banyak pepohonan? Biasanya kita sudah mulai melihat ya bahwa lingkungan rumah ini agak sedikit terasa gersang seperti itu karena memang pepohonannya juga sudah mulai berkurang. Dan tidak hanya itu, lingkungan lain juga seperti hutan dan lain sebagainya juga memang sudah banyak yang mungkin juga kita bisa merasakan sudah banyak yang berkurang ya. Jadi memang ada banyak sekali dampak dari kekurangan pohon ini yang kita rasakan tentunya, atau biasa disebut juga untuk menghasilkan oksigen. Nah, pohon ini adalah sahabat kita pemirsa yang harusnya kita rawat dan kita jaga. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber kita hari ini mengenai peran juga manfaat pohon serta bagaimana kita harus melestarikan karena memang pohon itu bisa menghasilkan oksigen. Tema kita hari ini itu tanam pohon panen oksigen, akan kami bahas bersama narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Dedik Budianta, pakar kesuburan tanah. Selamat siang, Prof. Selamat siang Mbak Caca. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih Prof sudah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Dan selain ada Prof Dedik, kami juga kehadiran Dr. Dadang Hikmah Purnama, antropolog lingkungan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dadang. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 mengenai tema kita hari ini yaitu tanam pohon panen oksigen. Ya, mungkin saya akan ke Prof Dedik terlebih dahulu. Prof, ini kan kalau kita melihat ya kemarin itu tanggal 21 November diperingati sebagai Hari Pohon Sedunia. Itu artinya memang pohon sangat-sangat penting untuk manusia, tidak hanya manusia juga, memangnya semua makhluk hidup di dunia ini juga pasti membutuhkan gitu. Nah, tapi mungkin bisa diceritakan dulu di awal nih Prof, kira-kira memang sebenarnya manfaat dari pohon itu sendiri seperti apa untuk bumi kita ini? Ya, terima kasih Mbak Caca. Kepada pemirsa TVRI di rumah yang kami hormati. Ya, memang pohon luar biasa manfaatnya. Kita harus bersyukur kepada pohon. Karena apa? Karena pohon yang pertama itu dia bisa memperbaiki lingkungan. Jadi awalnya dunia ini terbentuk itu dingin sebetulnya Mbak Caca. Jadi karena ada aktivitas manusia, jadi ada masak, ada transportasi, ada industri, maka dunia ini suhunya semakin naik, semakin panas. Nah, penyebabnya adalah apa? Karena CO2 berterbangan di bumi ini sampai ke atmosfer. Sehingga orang menyebutkan CO2 itu sebagai gas rumah kaca. Nah, siapa yang bisa mengambil lagi CO2? Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ya keseimbangan di alam ini, yaitu tanaman. Jadi tanaman itu menyerap CO2 itu untuk proses fotosintesis. Jadi hasilnya itu bisa untuk pangan, ya untuk beras, duku, durian, bisa untuk non pangan, bisa untuk kayu, bisa untuk kulit, bisa untuk batu batan. Itu daripada bahan dasar dari CO2. Jadi tanaman itu rata-rata itu menyerap CO2 itu sekitar 1,1 sampai 9,5 ton per hektar per tahun. Itu tanaman rata-rata. Tapi tanaman pohon yang berbentuknya hutan, kayu besar, itu lebih besar lagi menyerap CO2. Adalah sekitar 105 ton per hektar per tahun. Nah, semakin banyak tanaman di muka bumi ini, maka CO2 yang menyebabkan suhu bumi naik tadi terserap. Nah, apa hasilnya? Salah satunya adalah oksigen. Jadi kalau kita siang hari di lapangan, itu pasti orang mencari pohon
untuk berteduh. Iya. Ya, selain dingin, ya, karena ada kalau bahasa Jawanya kemudian orang Jawa Mbak Caca, ada semilir, ngantuk kita karena ada oksigen. Iya. Nah ini, satu tanaman saja itu bisa menghasilkan sekitar 130 kilo oksigen per tahun, luar biasa. Oleh karena itu kalau kita ingin menyelamatkan bumi ini, berarti kita harus menanam tanaman banyak-banyak Mbak Caca. Iya. Jadi kalau kita ingin merusak bumi ini, ya kita membabat hutan, membabat tanaman semaunya. Jadi CO2 semakin berterbangan sampai atmosfer, yang orang kita nyebut sebagai gas rumah kaca, ya, suhu bumi naik, kutub mencair. Nah, sekarang di mana-mana banjir, ya kan? Penguapan tinggi, hujan juga nggak teratur lagi sekarang. Nah itu salah satu tanaman. Jadi kalau tanda-tanda kita bersyukur dengan tanaman, yang kita merawat tanaman. Iya. Ya, setiap orang harus punya tanaman. Ya, bisa tanaman yang menghasilkan buah, bisa tanaman yang menghasilkan kayu, apapun namanya. Itu bahan dasarnya adalah CO2, ya, plus air dengan cahaya matahari. Berarti itulah hasilnya. Pangan dan non-pangan dan plus oksigen. Nah, inilah perlu kesadaran dari Bapak Ibu semua di rumah. Maka harus kita gerakkan. Dari diri kita sendiri adalah menanam tanaman. Saya sudah mencoba di rumah, Mbak Caca. Wah, Ya, di depan rumah saya ada tanaman itu, halaman rumah saya lengkap. Saya nanam upaya aja di pot. Oh. Karena oksigen tadi yang saya harapkan. Betul. Jadi akan berteduh siang hari. Rasa adem ya Pak Rasa ya. adem, karena ada oksigen. Betul. Ya, dan plus uap air. Jadi luar biasa. Tuhan itu luar biasa kepada umatnya ya, memberi keseimbangan bumi ini. Bumi melalui tanaman tadi ya Pak. Melalui tanaman. Wah, ternyata Prof ini juga sudah mulai gitu ya memperhatikan lingkungan. Setidaknya kita menyelamatkan lingkungan di rumah kita dulu dengan tadi menanam tanaman yang bisa mungkin memang bisa ditanam di rumah gitu ya Prof ya. Tidak perlu repot-repot. Sebenarnya kayak tadi pepaya bisa ditanam di pohon juga harapannya bisa menghasilkan oksigen tadi. Saya akan beralih ke Pak Dadang. Pak Dadang, ini kalau kita melihat kondisi lingkungan saat ini gitu, atau mungkin juga penglihatan dari Pak Dadang sendiri, sebenarnya pohon di lingkungan kita nih, misalnya nggak jauh-jauh di kota Palembang atau di wilayah Sumatera Selatan itu sudah banyak berkurang gitu ya Pak ya, kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Ya, terima kasih Mbak Caca. Sebenarnya penandanya adalah seberapa tinggi kenaikan suhu udara di Palembang ini. Kalau tadi Prof Dedi mengatakan kalau semakin banyak pohon itu akan semakin adem sejuk, adem ya, karena mengeluarkan oksigen. Maka kalau kita lihat dari Palembang ini, ya tentu saja kemudian sudah ada upaya-upaya untuk melakukan katakanlah menanam pohon banyak mungkin lah. Beberapa kegiatan kita lihat sudah banyak dilakukan, tapi tentu saja kemudian perlu lagi upaya-upaya yang lebih giat lagi. Karena bagaimanapun ya, pemanasan global yang terjadi ini secara langsung tidak langsung akan berpengaruh terhadap suhu udara, dan itu salah satunya melalui penanaman pohon. Penanaman pohon sudah dilakukan, tapi perlu lagi ditingkatkan sehingga kemudian suhu udara Kota Palembang bisa semakin sejuk, saya kira itu ya. Jadi itu sudah berarti juga masyarakat sudah bisa menilai seharusnya ya Pak ya, sampai saat ini juga Palembang itu terasa tidak hanya wilayah Palembang namun juga seluruh Sumatera Selatan, bahkan di kota-kota lain pun juga merasakan hal yang sama, bahwa saat ini suhu semakin panas dan salah satunya adalah dampak dari berkurangnya jumlah pohon tadi gitu ya Pak ya. Itu artinya memang juga selain itu masyarakat ini apakah anggapannya mungkin masyarakat kurang peduli begitu melihat melestarikan pohon di daerah rumahnya gitu Pak, sampai akhirnya hal ini terjadi. Ya, persoalannya adalah tidak sesederhana itu ya, karena saya yakin masyarakat pada dasarnya punya kesadaran, punya kepedulian ya, terhadap pentingnya menanam pohon dan juga sekaligus merawatnya. Iya. Tetapi kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, mau nggak mau mereka harus melakukan itu. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau cara berpikir kita masih katakanlah dalam etika lingkungan itu masih antroposentris, melihat manusia itu sebagai panglima tanda kutip yang mampu
mengelola lingkungannya atas dasar kebutuhannya, maka itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah puas. Maka kemudian untuk meningkatkan kemakmurannya biasanya kemudian akan mengeksploitasi lingkungan alam, termasuk di dalamnya melakukan penembakan pohon. Nah, oleh karena itu kemudian perlu digagas bagaimana sebenarnya masyarakat ini ya, dibangun ya, kesadarannya melalui katakanlah kolektivitas, kepedulian yang tinggi dengan melakukan perubahan-perubahan pada tataran katakanlah mindset, tataran pemikiran dari masyarakat bahwa hidup ini bukan hanya sekedar pemenuhan ekonomi semata, tapi yang lebih penting adalah bagaimana hidup itu bisa serasi dengan lingkungan alam. Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan cara pandang ekosentris, bahwa di dunia ini makhluk hidup itu bukan hanya manusia. Artinya ada makhluk-makhluk lain, tumbuhan, ya, fauna itu ada juga makhluk hidup yang juga memiliki hak hidup di dunia ini. Oleh karena itu kemudian bagaimana kemudian semua makhluk hidup itu bisa hidup secara serasi, harmonis, seimbang, sehingga kemudian saling muncul yang namanya mutualisme. Bagaimanapun manusia betul membutuhkan pohon untuk bisa dimanfaatkan seperti yang tadi katakanlah Prof. Dedi katakan, dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tapi sejauh mana kemudian memanfaatkannya itu? Apakah perlu berlebih-lebihan atau sebatas pada pemenuhan kebutuhan dasar saja? Kemudian juga kita nggak bisa menanam pohon tanpa merawat, gitu ya. Nah, banyak gerakan-gerakan penanaman pohon, tapi kadang-kadang hanya sebatas saya katakan seremonial saja, gitu. Nah, tanpa diikuti dengan perawatan yang baik, maka kemudian itu kurang efektif. Nah, oleh karena itu kemudian gerakan penanaman pohon ini juga harus diikuti dengan perawatan yang lebih efektif lagi. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat perlu juga diedukasi, ya, melalui proses-proses sosialisasi daripada tingkat awal, dalam pengertian sini daripada tingkat keluarga, peran sosial yang paling tinggi. Ya. Kalau tadi Prof. Dedi mengatakan di pekarangannya banyak tanaman, nah, bagaimana itu ditumbuh kembangkan pada keluarga-keluarga pada masyarakat kita, gitu ya. Betul. Ya, bukan hanya katakanlah tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan, tapi mungkin juga tanaman-tanaman yang lebih kepada estetika, gitu, atau juga tanaman obat dan sebagainya yang kemudian nanti berkembang suatu katakanlah pekarangan rumah yang hijau, dan itu secara otomatis kalau itu dilakukan setiap rumah, maka lingkungan pemukiman juga akan semakin hijau. Dan saya kira itu akan semakin membantu bagaimana upaya-upaya katakanlah kalau tema ini adalah panen oksigen, peningkatan oksigen akan semakin bagus gitu. Saya kira itu ya. Oke. Itu artinya juga memang ternyata sosialisasi awal tadi ke masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di sekitar rumahnya juga memang sangat diperlukan gitu ya. Saya akan ke Prof. Dedik. Prof. Dedik, itu artinya untuk menghasilkan oksigen sebenarnya memang masyarakat itu tidak perlu yang menanam pohon yang sangat besar gitu kan, kadang kan berpikirnya seperti itu gitu, karena berpikirnya memang yang menghasilkan oksigen yang banyak itu adalah pohon-pohon yang besar gitu ya. Itu artinya berarti pohon-pohon kecil seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dadang, pohon-pohon yang untuk mengutamakan estetika seperti yang memang tampilannya juga cantik gitu, itu juga sebenarnya menghasilkan oksigen ya Pak? Ya. Jadi semua tanaman itu karena ada namanya proses fotosintesis namanya ya, itu pasti menghasilkan oksigen. Iya. Ya. Tapi kadarnya pasti dia aja, menyerap karbon dioksida. Jadi yang bahaya itu kan karbon dioksida. Iya. Jadi kalau orang nanam sirih gading itu bisa menurunkan karbon dioksida CO2 itu 17%. Jadi tidak harus nanam tanaman yang besar, nggak perlu. Jadi tanaman kecil, tanaman pot itu juga sudah menyerap CO2, menghasilkan O2 itu. Karena tanaman itu kan masak kan. Nah, masak itu kan siang hari. Nah, dalam proses masaknya itu bahan bakunya itu kan CO2 yang berbahaya terhadap lingkungan. Terus ada air, terus ada cahaya matahari. Nah, itu menghasilkan oksigen dan pangan dan non pangan tergantung jenis tanamannya. Tapi yang jelas itu Mbak Caca, peran pemerintah itu sangat
perlukan. Terutama tadi Mas Dadang menyampaikan sosialisasi, ya kan. Walaupun masyarakat itu tahu bahwa ini ada nilai manfaatnya, kadang kan mereka itu tidak aware, ya. Kadang acuh tak acuh, ya. Kadang juga nggak ngerti bahwa manfaat tanaman itu tidak hanya oksigen. Jadi tanaman, terutama tanaman pohon ya, itu bisa menahan erosi. Iya, betul. Ya kan? Kalau tanaman besar nggak ada, itulah yang sering kita dengar ada banjir bandang di mana-mana. Karena nggak ada yang menahan. Longsor. Nah, longsor nggak ada yang menahan. Nah, inilah fungsi tanaman. Jadi selain oksigen itu ada manfaat yang lain, ya, erosi, meningkatkan kesuburan tanah, ya kan. Jadi jatuhan daun-daun dalam tanah itu akan menyuburkan tanah secara alami. Betul itu. Pak. Jadi memang manfaatnya ada sangat banyak sekali, yang masyarakat itu kurang aware ya Pak ya, kurang menaruh perhatian gitu terhadap keberadaan dari pohon ini. Kita akan nanti bahas lebih lanjut lagi Pak mengenai tema kita hari ini, itu tanam pohon panen oksigen. Namun usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Kami masih dengan tema yang sama, yaitu tanam pohon panen oksigen bersama Prof. Dedik dan juga Pak Dadang. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan ke Pak Dadang lagi. Pak Dadang, kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah ini juga bisa dikatakan bahwa memang pemanfaatan tadi ya terhadap pepohonan atau hutan itu juga kurang bijaksana gitu, tidak melihat lagi untuk memikirkan kembali gitu proses penanamannya seperti apa, dan juga mungkin penggundulannya itu terlalu banyak sehingga juga manfaat dari pohon yang ditanam itu juga yang sudah ditanam untuk mengganti juga tidak cepat dirasakan gitu, Pak. Ya,
Ya sebenarnya ini lagi-lagi berkaitan dengan saya katakan ekonomi kapitalis ya, di mana keuntungan atau profit yang lebih dipentingkan, keuntungan yang sebesar-besarnya. Sini prinsip ekonomi berlaku di sini. Ya, betul kalau pepohonan itu memang banyak manfaatnya. Iya. Tapi kemudian ada anggapan ada yang lebih bermanfaat ketika misalnya pohon ditebang, kemudian terjadi alih fungsi lahan, digunakan untuk misalnya perumahan ataupun yang lainnya. Atau kalaupun katakanlah terjadi alih fungsi lahan yang tadinya lebih kepada pepohonan yang lebih multikultur kemudian berubah menjadi monokultur. Nah, kondisi-kondisi ini tentu saja kemudian akan berbahaya gitu ya, bagi lingkungan, termasuk munculnya deforestasi gitu ya. Nah, lahan hutan yang gundul artinya pohon-pohon yang kemudian sudah mulai ditebang untuk kepentingan ekonomi kapitalis. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ketika kita akan mengganti pohon-pohon itu, dalam artian menanam lagi pohon, itu tidak semudah karena proses butuh waktu yang lama untuk bisa besar kembali. Kalau kita merasakan di bawah pohon merasa sejuk, kita harus berpikir bahwa ada orang yang sudah jauh sebelumnya dengan waktu yang lama menanam pohon itu untuk bisa besar sekali sekarang seperti sekarang ini. Nah, hal seperti itu yang kemudian tidak atau kurang mempertimbangkan katakanlah bagaimana pohon itu sebenarnya untuk menjadi besar itu butuh proses waktu yang lama. Nah, oleh karena itu kemudian yang harus dilakukan adalah bagi saya itu adalah tidak mudah menebang pohon, itu yang pertama ya. Kemudian juga yang penting adalah bagaimana kita bisa menanam pohon. Kalau munculnya, kalau saya katakanlah cerita sedikit tentang sejarah munculnya Hari Pohon Sedunia itu kan berawal dari adanya pecinta alam dari Amerika Serikat gitu ya. Ketika dia berpindah tempat tinggal dari Michigan ke Nebraska dan kemudian dia menghadapi suatu kenyataan bahwa tempat tinggalnya itu ya katakanlah gersang, tidak ada pepohonan. Sehingga kemudian dia melakukan upaya-upaya untuk menanam pohon. Nah, dengan memobilisasi penduduk sekitarnya. Sehingga kemudian berdasarkan hal-hal tersebut muncul ide mengenai si orang Amerika tadi, kalau tidak salah namanya Julius Sterling Morton itu ya. Ada ide untuk menanam pohon setiap hari. Tiada hari tanpa menanam pohon. Dari situ kemudian lahir yang namanya katakanlah Hari Pohon Sedunia yang kemudian peringatannya itu pertama kali dilakukan di Spanyol. Yang di Spanyol terkenal dengan Arbor Day gitu. Nah, artinya kita harus menanam pohon ya sebaik mungkin, dalam pengertian kita harus merawatnya juga dan menjaganya supaya kemudian pohon itu bisa besar, tumbuh ya, walaupun ada proses waktu yang lama gitu. Karena manfaatnya seperti yang sudah dikatakan itu sangat besar. Nah, kita tidak bisa merusak begitu saja pohon atas nama kepentingan ekonomi kapitalis. Karena selama ini berbicara tentang pohon atau lebih luas lagi tentang hutan selalu dilihatnya sebagai sumber daya ekonomi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi atau keuntungan yang besar. Padahal kalau kita lihat hutan, seharusnya adalah hutan itu bagian dari ekosistem, di mana manusia juga itu berada di situ. Nah, jadi di sini ada jarak seolah-olah antara manusia dengan lingkungan. Seolah-olah manusia boleh mengeksploitasi sumber daya alam termasuk hutan ini dengan sebesar-besarnya atas nama kemakmuran masyarakat. Nah, jadi konsep inilah yang selalu saya kemukakan bagaimana kita harus hidup secara dengan menggunakan pendekatan ekosentris, bukan antroposentris yang digagas oleh kepentingan ekonomi kapitalis. Tadi. Ya. Jadi memang harus menyadari bahwa di muka bumi ini bukan hanya kita saja gitu ya Pak, namun juga ada makhluk hidup lainnya juga yang berhak atau mempunyai hak yang sama gitu seperti kita. Saya akan beralih ke Prof. Dedik. Prof. Dedik ini kan tadi juga memang tadi di awal sudah disampaikan gitu bahwa memang pohon itu sangat penting untuk melakukan penyerapan CO2 yang akhirnya juga menghasilkan oksigen dan kita juga bisa menghirup udara dengan sangat-sangat nyaman dan juga bersih gitu. Tapi kalau kita melihat saat ini gitu ya dengan peningkatan jumlah CO2 juga yang
bisa dikatakan mungkin jauh lebih banyak saat ini ya Pak ya, sangat meningkat gitu. Kira-kira itu nanti bagaimana nih dengan jumlah pohon yang saat ini bisa dilihat tidak terlalu banyak dengan CO2 yang sangat-sangat tinggi, itu kira-kira nanti apakah kita nanti ada permasalahan sendiri dengan adanya jumlah oksigen gitu, dan atau ada permasalahan lain gitu hingga kita mungkin bisa dikatakan sampai defisit oksigen seperti itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Memang kalau tidak terjadi keseimbangan ya, jumlah CO2 lebih banyak daripada pohon, ya berarti kita harus memperbaiki sumber penghasil CO2. Jadi umpamanya penghasil sumber CO2 kan dari cerobong industri, itu kan penghasil CO2. Maka alat-alatnya ya harus bagus terus. Atau sumber CO2 dari kendaraan bermotor, berarti mobil-mobil itu harus overhaul, harus selalu direparasi agar CO2-nya tidak meningkat gitu kan. Juga kita tidak boleh membakar hutan, tidak boleh membakar sembarangan sampah untuk memproduksi CO2 gitu kan. Kalau seandainya nanti tanamannya enggak ada. Oleh karena itu tanaman itu harus selalu digalakkan. Karena hanya tanaman itu yang bisa mengambil lagi CO2. Jadi kalau kita lihat grafik itu yang keluar CO2 itu lebih banyak daripada yang diambil CO2-nya. Yang diambil kan hanya oleh tanaman fotosintetis dan juga oleh tanaman yang ada di air. Yang lainnya itu keluar dari deforestasi, dari kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar, pernapasan manusia. Manusia kan bernapas mengeluarkan CO2. Kalau manusia overpopulated di dunia ini kan CO2 kan banyak juga yang dihasilkan kan. Oleh karena itu kan di dalam ruangan siang hari kita harus ada pot tanaman, betul tanaman fresh. Kalau malam hari pot harus dikeluarkan. Karena malam hari tanaman juga perlu hidup bernapas, ya kan? Karena itu tanaman malam hari tanam perlu O2 rebutan. Jadi kalau pot itu malam hari jangan taruh di kamar. Karena kan bersaing dengan kita. Nah, kalau siang hari boleh, karena kalau siang hari kan tanaman kan mengeluarkan oksigen untuk kita. Gitu. Jadi mau nggak mau tanaman untuk menyelamatkan bumi, gerakan menanam itu harus sedini mungkin harus dilakukan. Peran pemerintah sangat penting ini. Itu bisa sampai akhirnya ada muncul masalah juga seperti tadi defisit oksigen bisa tadi ya Pak? Ya, bisa saja. Karena saya kan mengajar lingkungan juga Mbak. Ya, jadi penyebab rusaknya atmosfer itu salah satunya ya, itu karena CO2 itu banyak yang keluar daripada yang ditangkap kembali. Yang menangkap itu hanya dua, oleh tanaman-tanaman dan juga mengalami difusi masuk ke laut. Gitu kan, itu hanya dua itu, yang lainnya keluar semua. Nah, oleh karena itu kalau tanaman nggak ada gundul, ya nggak ada yang menyerap. Artinya sampai ke atmosfer, merusak ozon, terjadinya climate change yang sekarang jadi isu besar. Kan? Padahal Indonesia ini sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono janji ke dunia bahwa Indonesia itu akan menurunkan GRK itu sekitar 24%. Nah, salah satu solusinya adalah gerakan menanam pohon. Kemarin dicontohkan waktu G20, kan pemimpin dunia kan menanam mangrove, ya kan? Nah, itu salah satu juga gerakan moral sebenarnya kan, memberi contoh biar ditiru oleh rakyatnya. Gitu. Ini perlu diikuti oleh rakyatnya. Oke, jadi memang tadi ya dari pemerintah juga harus memberikan contoh tadi sampai akhirnya bisa masyarakat menjadikan itu kebiasaan gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita melihat gitu sebenarnya ada jumlah minimal nggak Pak kalau kita misalnya mau punya rumah yang sejuk gitu ya atau memiliki rumah yang mungkin kadar oksigennya cukup setidaknya untuk lingkungan sekitar, kira-kira ada minimal nggak Pak untuk di lingkungan rumah kita atau di pekarangan rumah itu ada pohon seperti apa gitu? Oke. Terima kasih Mbak Caca. Sebenarnya peraturan mengenai tanaman ini sudah ada ya. 30% area kita itu harus hijau. Itu sudah ada di peraturan nasional sudah ada. Jadi umpamanya Sumatera Selatan itu luasnya berapa, itu 30% itu harus hijau. Harus hutan kembali atau hijau lah gitu. Jadi pekarangan kita itu paling tidak sekitar 30% juga harus hijau. Kan? Bisa dalam bentuk tanaman pot, bisa bentuk kalau
kita pakai cornblock ya pakai pot. Saya nanam pisang di pot, Mbak. Saya nanam pepaya juga di pot, Iya. Mbak. Gitu kan. Nggak susah juga ya Pak ya untuk Nggak perawatannya susah. jadinya gitu Iya. kan ya. Bisa hidup, bisa berbuah kok. Gitu kan. Asal Kalau perawatan kita yang buahnya tepat. ya, kuncinya di perawatan. Oke, jadi memang ternyata ada jumlah minimalnya 30% gitu. Ya. Dan sekarang juga sebenarnya mungkin semoga sudah mulai diberlakukan lagi ya Pak ya oleh masyarakat di rumah gitu untuk kembali bisa menanam. Apalagi pas COVID kemarin kan banyak yang bercocok tanam ya Pak ya katanya gitu kan ya. Apakah itu sekarang dilanjutkan atau tidak? Dan pemirsa kami akan mengajak Anda untuk kembali membahas tema kita hari ini. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo tenang kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sip mari kami joget semari kota biru menari sebang bangkan jua-jua, sebang bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kami masih mengajak Anda untuk membahas tema kita itu tanam pohon panen oksigen bersama Pak Dadang dan juga Prof. Dedik. Saya akan mengajak Anda juga pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Ya, saya akan kembali ke Pak Dadang. Pak Dadang, ini kalau kita melihat sebenarnya tentu ada banyak sekali yang mengambil andil ya dengan adanya tadi seperti yang dikatakan juga ada kerusakan hutan, jumlah pohon yang juga semakin berkurang gitu. Kalau kita melihat sebenarnya faktor-faktor yang paling besar gitu Pak ya yang mungkin memberikan dampak terhadap berkurangnya jumlah hutan yang akhirnya juga bisa kita rasakan jadi suhu yang luar biasa panas seperti saat ini tuh seperti apa Pak? Ya. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan katakanlah hutan ataupun katakanlah dalam ini pohon-pohon kayu ya, yang memberikan andil besar terhadap peningkatan oksigen. Ya tentu saja kalau saya katakan ini yang pertama adalah industri ya. Industri yang mengeluarkan limbah atau katakanlah mengeluarkan karbon dioksida yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam kerangka misalnya katakanlah sistem manajemen lingkungan seperti itu. Nah itu ya. Ya industri ini bisa beragam ya. Baik dari sektor pertambangan, ya, HPH itu
dan lebih banyak lagi. Ya. Di sektor HPH setidaknya kemudian munculnya perkebunan-perkebunan yang mengarah kepada monokultur akan membuat hutan-hutan menjadi sulit untuk bisa menyerap air, menjadi artinya menampung air yang kemudian karena bersifat monokultur artinya bisa mengakibatkan banjir. Nah, tapi yang lebih penting juga sebenarnya yang tidak kalah adilnya adalah ya tentu saja masyarakat luas, ya, masyarakat yang katakanlah tidak memiliki kebiasaan dan begitu mudah untuk menebang pepohonan, ya, sementara menanamnya tidak pernah, gitu kan. Nah, penebangan pepohonan ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat, ya. Ketika misalnya membangun rumah, dia sudah membuat desain dan ternyata di lahan itu ada pepohonan, dia lebih menyukai menebang pohon itu daripada menyesuaikan dengan keberadaan pohon, sehingga akibatnya kemudian pohon itu ditebang. Nah, kondisi-kondisi itu adalah contoh-contoh konkret yang banyak terjadi, gitu ya. Sehingga lambat laun kemudian kalau ada dibangun suatu perumahan misalnya, ya, maka kecenderungannya adalah akan menebang pohon itu karena sudah ada desain master plan perumahan itu. Tidak berupaya untuk misalnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana banyak pohon, kemudian tidak dengan menebang, tapi disesuaikan kemudian master plan dari perumahan tersebut. Nah, itu banyak faktor sebenarnya hal seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu kemudian setidaknya saya berharap bahwa perusahaan-perusahaan industri ataupun katakanlah developer ataupun yang memberikan sumbangan terhadap kerusakan lingkungan atau kerusakan hutan ini, ya, mulai mempertimbangkan bahwa bagaimana kondisi lingkungan yang akan dijadikan lokasi entah itu industri, itu betul-betul memperhitungkan aspek-aspek yang ada di dalam ekosistem lingkungan tersebut, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan keberadaan hutan tersebut dan di dalamnya banyak pepohonan kayu yang sebaiknya tidak begitu mudah untuk ditebang. Nah, kan itu, ya. Faktor inilah yang kemudian bisa kita lakukan dalam rangka menurunkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Indonesia adalah paru-paru dunia, gitu ya. Jangan sampai kemudian paru-paru ini rusak sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan yang kemudian berakibat pada hubungan-hubungan, kalau saya melihatnya hubungan-hubungan dengan negara lain yang merasa terpengaruh oleh kerusakan paru-paru dunia tadi kemudian menjadi persoalan. Ya. Nah, itu juga dari sisi politiknya harus juga betul-betul dipertimbangkan. Ya. Jadi memang hutan di Indonesia ini juga tidak hanya untuk warga di Indonesia saja ya Pak, ya, memang betul, dirasakan ya. juga berpengaruh juga untuk dunia gitu. Saya akan beralih ke Pak Dedik. Pak Dedik tadi juga ini kan sempat disampaikan juga bahwa memang salah satu faktor dari adanya kerusakan hutan ya Pak ya, jumlah pohon yang juga semakin berkurang itu juga memang adanya pertambangan, industri dan lain sebagainya gitu. Apakah itu artinya harus ada langkah yang tepat gitu Pak yang untuk mengatur hal tersebut sehingga kerusakan hutan ini bisa dikendalikan dan Indonesia itu bisa bangkit kembali gitu Pak jumlah hutannya dan bisa menjadi paru-paru dunia lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Caca. Sebetulnya pemerintah sudah ada regulasi. Jadi kalau orang nambang memang boleh, tapi harus segera direhabilitasi atau harus segera di regreening, ya kan? Biasanya kalau tidak diawasi kan orang sudah habis nambang langsung pergi. Iya. Oleh karena itu mesti ada deposit. Jadi orang nambang itu harus punya deposit. Depositnya diperuntukkan untuk meregreening, menghijaukan kembali lahan yang sudah diambil isinya. Kan tambang kan ngambil isinya. Ya kan? Kalau isinya dangkal sih gampang dikembalikan lagi ditanami. Kalau sampai bermeter-meter dalamnya orang nyebutkan kolong dan seterusnya, nah terpaksa itu untuk kolam, ya kan? Malaysia contoh yang paling bagus dan Australia bahwa kolong-kolong bekas tambang itu bisa direkapitalisasi untuk perikanan, untuk tamasya. Bahkan saya pernah ke Malaysia itu atasnya itu mall, atasnya itu supermarket, bawahnya itu kolong, ada ikannya. Kalau kita kan kolong masih
begitu saja, nggak diusahakan, masih liar lah gitu kan. Nah ini tugas pemerintah juga, jadi harus betul-betul pemerintah betul mengawasi lah, jangan mengawasi dari jarak jauh. Kadang kan pemerintah itu atau yang pengawas itu dijemput, diajak makan, terus dia nggak mau ke lokasi, terus pulang di rumah makan langsung pulang. Udahlah, yang penting aku percaya dengan awak itulah. Nah ini kan seperti ini yang kadang masih terdengar. Harus betul-betul on-site, harus betul di lokasi. Bener nggak? Ada reklamasi, ada rehabilitasi tanaman setelah pasca tambang. Nah jadi jangan sampai kita mendapatkan lahan-lahan pasca yang tidur, yang tidak bermanfaat. Bisa dimanfaatkan macam-macam, ya kan? Bisa dia tanaman kembali, bisa direhabilitasi untuk usaha lain kalau memang bentuk tambang itu sudah dalamnya bermeter-meter. Kan nggak mungkin gunung mana untuk nutup lagi, kan nggak ada. Nah itu dimanfaatkan, bisa untuk turisme, bisa untuk kolam ikan, bahkan bisa untuk sumber air minum setelah ada penelitian bahwa air itu layak minum. Gitu kan. Yang jelas memang kita prihatin ya, kalau tanaman itu semakin habis, ya kan? Semakin habis. Karena kalau tanaman itu dipotong, itu akan terjadi perubahan namanya microclimate. Nah, microclimate itu untuk suksesi tanaman kembali itu lama banget. Apalagi hutan gambut untuk membentuk lagi itu sampai bisa 6-7 generasi lagi. Kalau satu generasi taruhlah 60 tahun, berapa ratus tahun kan? Nah ini kan. Jadi proses suksesi ini sulit karena sudah terjadi perubahan microclimate akibat tanaman tadi sudah ditebang. Seperti ya contoh di daerah kita, Pagalam sudah merasa panas, itu kan. Muara Enim juga sudah panas, itu kan. Mestinya terakhir itu bentengnya ada Pagalam kan, kan paling dingin tuh. Siang-siang hari nggak terasa dingin. Kalau dulu waktu saya datang di sini Mbak, karena saya dari Jogja, saya datang ke sini tahun-tahun 90-an, ya itu saya pernah ada kegiatan di sana tuh jam 12 tuh merasa dingin, merasa dingin. Sekarang enggak. Nah, ya karena apa? Pertama ya tanaman tadi, tanaman sudah dipotong, sudah ada untuk kegiatan gedung-gedung, untuk penambangan dan seterusnya. Jadi tanaman ini adalah kunci kehidupan. Ingin menyelamatkan bumi, bertanamlah. Nah, ingin menyelamatkan bumi harus bertanam lagi gitu ya Pak ya. Nah, tapi itu artinya juga memang berarti tadi balik lagi ke rehabilitasi. Apakah misalnya di wilayah Indonesia sendiri juga sebenarnya untuk pemanfaatan kembalinya juga memang sudah ada gitu Pak? Maksudnya sudah ada contoh konkretnya kah gitu? Contoh yang bisa kita tiru adalah penambangan PTBA, itu milik pemerintah ya masalahnya. Itu kegiatan penghijauan itu bagus. Ada namanya Tahura, tadi hutan rakyat, jadi dihutankan, gitu kan. Dan juga ditanam tanaman yang bisa bermanfaat ekonomi, boleh setelah diteliti, karena biasanya tambang itu mengandung logam-logam. Nah, logam-logam ini kalau masuk ke tanaman pangan, toh kita yang kena, gitu kan. Jadi harus diteliti dulu. Tapi bisa. Tapi bisa ya Pak bisa. Ya sebenarnya ya. Bisa. Sekarang apapun dengan teknologi kan bisa. Iya, nggak ada yang nggak bisa ya Pak ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya Pak ya tema kita hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box.
siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami masih bersama Prof. Dedik dan juga Pak Dadang. Saya akan ke Pak Dadang kembali ya. Pak Dadang, ini memang artinya begitu, ketika kita berbicara mengenai tadi ya hutan, pohon, itu artinya memang yang menyebabkan itu juga yang mengambil andil juga tidak hanya dari satu pihak saja, namun juga memang seluruh pihak gitu kan ya, Pak, bertanggung jawab akan hal itu gitu. Nah, apa yang harus
langkah yang harus dilakukan gitu Pak? Untuk tadi kan seperti di awal kan Bapak mengatakan bahwa harus ada sosialisasi awal ke masyarakat seperti itu kan ya. Tapi sosialisasinya seperti apakah yang tepat dan juga mungkin ada sinergi dari pemerintah juga untuk melibatkan masyarakat seperti itu Pak? Ya, salah satu tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah dengan melibatkan 3 pilar. Pertama ya pemerintah sendiri, kedua swasta, dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, demikian juga dengan masalah katakanlah pengelolaan lingkungan ini, termasuk menjaga kelestarian hutan dan juga pepohonan. Harus melibatkan setidaknya 3 aspek tersebut. Ya. Nah, peran-peran dari masing-masing pemerintah, masyarakat, dan juga swasta tentu saja berbeda. Ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana membangun satu kemitraan ya, antara masyarakat dan katakanlah swasta, ya, katakanlah perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam pengelolaan hutan misalkan ya, dengan melakukan sosialisasi yang konkret, misalnya bagaimana masyarakat dididik, diedukasi untuk bisa menanam pepohonan di atas lahan HPH perusahaan tersebut misalkan, dengan fasilitasi dari pemerintah. Bentuk fasilitasi ini misalnya berupa program-program yang lebih mengedepankan kepada partisipasi masyarakat dan swasta dalam ini perusahaan, ya, dengan program-program yang katakanlah membuat perusahaan itu mau tidak mau harus mengikuti program tersebut. Jadi ada semacam kewajiban. Ya, di samping misalkan memberikan hak penguasaan hutan, ya, tapi juga berikan kewajiban supaya mereka juga bisa melestarikan hutan mereka yang dia kuasai, yang dia diusahakan gitu kan oleh sesuai dengan hak penguasaan lahannya ya, dengan melibatkan masyarakat. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya berupa itu HPH sawit, tidak hanya sawit aja yang ada di dalam perkebunan itu, tapi juga ada pepohonan yang lain, katakanlah tumpang sari, yang setidaknya bisa menjaga kerusakan hutan tersebut, lingkungan tersebut. Selain juga bisa memberikan nilai ekonomi terhadap masyarakat. Nah, ini artinya ada proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka selain menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga kemudian peran swasta untuk bisa turut juga menjaga lingkungan dan juga dia memiliki keuntungan yang besar dari penguasaan lahan tersebut. Nah, ujungnya kan pemerintah juga yang kemudian nanti diuntungkan. Hutan bisa berkembang, bisa lestari, keuntungan tercapai, tapi kelestarian lingkungan pun bisa tetap terjaga seperti itu. Oke, jadi memang harus ada sinergi ya Pak ya. Betul, sinergi ya. itu juga memang harus penting dilakukan agar penghijauan kembali juga penanaman pohon ini juga bisa maksimal gitu hasilnya dirasakan. Baik, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, silakan Prof. Dedik untuk memberikan closing statement terkait tema kita hari ini. Oke, terima kasih Mbak Caca dan para pendengar di rumah yang berbahagia. Kita sudah tahu bahwa pohon sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kelangsungan hidup kita. Jadi marilah kita mulai dari diri kita menanam 1 atau 2 batang pohon, ya kan? Atau yang kecil-kecil di pot dari diri kita sendiri. Karena tanaman itu akan menangkap CO2 yang menyebabkan suhu bumi ini naik, maka CO2 tidak akan berterbangan ke atmosfer karena ditangkap kembali oleh tanaman. Maka kalau semua Anda menanam pohon berarti sudah ikut menyelamatkan bumi, kan? Akan menyelamatkan atmosfer dan akan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Terima kasih Mbak Caca. Oke, tadi kalau dari Prof. Dedik ya seperti itu ya. Jadi memang masyarakat itu harus ayo kita tanam pohon mulai dari di rumah saja, juga tidak perlu jauh-jauh ya Prof ya. Mungkin sedikit juga dari Pak Dadang untuk memberikan ajakan juga kepada masyarakat seperti itu. Ya, tanam pohon, panen oksigen, sekaligus panen kebaikan. Jadi artinya dengan menanam pohon, sebenarnya kita sedang menanam kebaikan dan juga nanti tentu saja panennya pun panen kebaikan. Kita sudah tahu manfaat pohonnya, sudah kita bahas panjang lebar. Dengan manfaat yang kita rasakan, itu sebenarnya kita sedang memberikan kebaikan, bukan hanya kepada diri sendiri,
kepada orang lain, masyarakat, bahkan juga kepada masyarakat yang lebih luas lagi, lintas negara. Nah, seperti itu saya kira. Oke, jadi memang sekali lagi untuk menanam pohon, panen oksigen, manfaatnya juga tidak hanya dirasakan oleh kita saja, namun juga masyarakat, orang lain juga kita bisa memberikan bantuan seperti itu ya Pak ya. Tadi memberikan kebaikan kita melalui, tadi kita bisa sumbangsinya adalah melalui pohon untuk memberikan oksigen yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat. Itu juga salah satu bentuk rasa bersyukur kita juga ya Pak ya sebagai manusia untuk diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan cara yaitu kita harus tetap menjaga dan melestarikannya. Untuk menjaga bumi kita tadi juga salah satunya senjatanya adalah pohon ya Pak ya. Senjata ampuhnya adalah pohon agar kita juga bisa memberikan kehidupan yang layak untuk bumi kita dan sekaligus menjaganya supaya anak cucu kita nanti juga bisa memanfaatkannya dan bisa merasakan kebahagiaan yang sama gitu untuk hidup di bumi ini. Ada banyak sekali tentunya manfaat yang bisa kita rasakan. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Dedik Budianta, pakar kesuburan tanah, telah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih Dr. Dadang Hikmah Purnama, antropolog lingkungan, telah bergabung di Suara Sriwijaya, dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.